Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Kenaka Guru Purwita dari kelas 12A nomor absen 16. Saya Lim Jawanadi Nugroho Salim dari kelas 12A nomor absen 18. Oke, jadi hari ini kita bakal membahas tentang perbedaan lembaga yang ada di Indonesia di era Orde Lama dan era Reformasi. Nah, kira-kira apa saja nih perbedaannya yang akan kita pelajari? Mari kita saksikan dan simak penjelasan yang berikut ini. Jadi kita mulai dulu dengan era Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966. Saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang memiliki gaya kepemimpinan yang sangat sentralistik. Benar, di era ini lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR cenderung hanya menjadi formalitas. Presiden Soekarno lebih banyak mengambil keputusan secara otoriter dan lebih mengutamakan negara daripada lembaga-lembaga yang ada. Salah satunya adalah pembentukan MPRS dan DPAS, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Itu MPRS dan ini memiliki kekuasaan yang sangat besar, tapi di bawah kendali Presiden Soekarno. Sementara itu, Dewan Perancang Agung DPAS juga memberikan ruang bagi Presiden untuk merancang kebijakan besar. Nah, satu hal yang menonjol dalam sistem politik yang dikenal dengan demokrasi terpimpin, sistem ini mengutamakan stabilitas negara, juga membatasi kebebasan politik dan mengurangi peran partai-partai politik. Setelah tahun 1998, kita masuk ke era reformasi yang dimulai setelah Soeharto. Era ini membawa perubahan yang besar, terutama dalam hal-hal lembaga negara. Nah, benar sekali, Bro. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah pemisahan kekuasaan yang lebih jelas. Di era reformasi kita mulai melihat penguatan lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Di era reformasi, partai-partai politik juga mendapatkan kebebasan lebih besar. Ada perubahan besar dalam pemilihan umum yang sekarang lebih demokratis dan langsung, berbanding dengan sistem Orde Lama yang lebih terpusat. Nah, selain itu, lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga didirikan untuk menanggulangi korupsi yang menjadi masalah besar di era sebelumnya. KPK ini menjadi simbol anti korupsi dan transparansi. Nah, kalau kita lihat perbandingan, di era Orde Lama, lembaga negara cenderung sangat terpusat dan berada di bawah kendali satu orang. Sementara di era reformasi, kita melihat pemisahan kekuasaan yang lebih jelas dan lembaga-lembaga negara bekerja lebih independen. Nah, itu dia, Pak Iri. Di era reformasi, Indonesia lebih menekankan pada prinsip checks and balance, yaitu semua lembaga memiliki peran dan fungsi masing-masing tanpa ada yang mendominasi. Nah, jadi itu dia sedikit pembahasan tentang perbedaan lembaga antara Orde Lama dan era reformasi. Nah, semoga kalian jadi lebih paham tentang bagaimana perjalanan perubahan lembaga di Indonesia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.